Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian di rumah baik-baik saja dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa lagi yaitu dalam pembahasan materi pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan belajar tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Namun sebelum pelajaran kita mulai, kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kalian yang di rumah mengikuti bersama-sama. Mari kita baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah telah selesai, kita langsung pada materi pembahasan yaitu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Sebagai seorang muslim yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di samping kita melaksanakan semua perintah Allah, kita juga harus menghindari minuman dan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamr, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Lantaran minuman khamr dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Setiap perintah Allah dan larangan Allah itu mengandung manfaat bagi orang yang menjalankannya. Orang yang selalu melakukan larangan Allah ya, maka dia akan mendapatkan kemudaratan atau mendapatkan bahaya. Maka dari itu Allah ingin semua makhluk memiliki atau semua makhluk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rambu-rambu agar manusia
tidak terjerumus ke hal yang mudorot ya. Di situ jelas tadi dijelaskan bahwa minuman keras adalah salah satu hal yang mendekatkan diri untuk berbuat kerusakan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Di sini bukan hanya minuman keras saja. Ya, dalam hadis Nabi tadi dijelaskan bahwa setiap yang memabukkan ya itu adalah haram. Contoh kalian minum obat dicampur dengan contohnya obat bodrek ya, dicampur dengan sprit itu memabukkan, maka itu pun diharamkan. Atau kalian mengkonsumsi ganja atau sabu-sabu misalnya, itu juga memabukkan. Nah, itu tidak tertulis dalam Al-Quran, tapi dalam hadis Rasulullah dinyatakan bahwa setiap yang memabukkan adalah haram. Maka hendaklah kalian menjauhinya. Terus apa dampak negatif minuman keras dan judi? Nah, yang pertama adalah terjadinya permusuhan. Ini sudah pasti ya, karena orang berjudi kan biasanya bermain itu ya, kalau kalah pasti dia akan terjadi permusuhan ya di antara teman. Maka hindarilah itu. Terus yang kedua adalah terjadinya kebencian satu sama lain. Ini sudah pasti ya. Karena yang lain merasa dirugikan ya kalau berjudi, maka dia akan saling bermusuh. Yang ketiga adalah menghalangi ingat kepada Allah. Sudah pasti ya, kalau orang mabuk pasti dia lupa sama Allah. Karena ingatannya itu tidak sadar. Ya, maka dia akan menimbulkan dia tidak ingat lagi kepada Allah. Yang keempat adalah mengganggu atau membuat kacau ketika sholat. Ya, jadi ketika orang sedang mabuk dia melaksanakan sholat, maka dia tidak bisa khusyuk atau tidak ingat apakah dia sedang sholat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala melarang ketika seseorang itu sedang mabuk, dalam keadaan mabuk, dia dilarang untuk mengerjakan sholat. Terus bagaimana cara menghindari mengkonsumsi minuman keras dan judi ya? Di antaranya yang pertama adalah memperkuat iman kita kepada Allah. Nah, ini caranya macam-macam untuk memperkuat iman. Yang pertama bisa dengan cara berzikir ya, membaca Al-Quran, hadir di majelis-majelis ilmu, majelis taklim, ke pengajian ya. Maka kalau sudah hadir di majelis ilmu ya atau sering berzikir, membaca Al-Qur'an, maka imannya akan semakin meningkat. Maka dengan demikian kalian akan terhindar dari minuman-minuman keras dan berjudi. Yang kedua adalah bergaul dengan orang-orang yang berakhlak mulia ya. Kalian kalau ingin terhindar dari minuman keras dan berjudi, kalian harus cari teman yang soleh dan soleha. Yang perempuan cari teman yang soleha. Ya, cari teman yang suka hadir ke majelis-majelis ilmu, majelis taklim, majelis sholawat ya. Maka kalian akan ikut. Gak mungkin kalau kalian berteman dengan orang yang suka mabuk, pasti kalian akan terbawa nanti. Lama-lama kalian akan terpengaruh. Maka carilah teman yang soleh. Yang ketiga adalah menghindari berkumpul-kumpul yang tidak penting ya. Terus yang berikutnya adalah menegakkan sholat 5 waktu. Ya. Jadi sholat ditegakkan 5 waktu secara berjamaah. Terus yang berikutnya adalah menghindari menutup diri. Ya. Sering termenung ya, sendirian gitu ya. Tidak mau bergaul dengan orang-orang soleh ya. Maka pikiran-pikiran itu nanti akan dimasuki oleh setan. Ya. Maka hindarilah itu, hindari menutup diri. Terus yang berikutnya adalah jangan pernah mencoba-coba minuman keras atau berjudi. Ya, karena apa? Sekali kalian mencoba, nanti kalian pasti akan ketagihan. Ya, maka dari itu kalian harus jangan sekali-kali mencoba minuman keras dan berjudi. Karena apa? Kalau sudah sekali mencoba, nanti akan ketagihan itu. Terus yang berikutnya adalah menolak jika diajak untuk minum minuman keras atau berjudi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min ajli dzalik katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatalan nasa jami'a.
Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasi jami'a. Walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinat tsumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan sesuatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa jika ada seseorang yang membunuh satu jiwa, ya, maka dia diibaratkan telah membunuh seluruh umat manusia. Ya, sebaliknya, barang siapa yang menyelamatkan satu jiwa, maka seakan-akan dia menyelamatkan seluruh jiwa umat manusia. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, ya, dari Al-Bara bin Azib, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, kehancuran dunia nilainya lebih ringan di sisi Allah daripada seseorang membunuh seorang mukmin tanpa hak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itu. Artinya apa? Bertikai atau bertengkar, apalagi sampai saling membunuh, itu adalah sesuatu yang sangat merugikan. Ya, bukan hanya di dunia, ya, tapi rugi di akhirat. Maka dari itu hindarilah yang namanya pertengkaran. Untuk pembahasan berikutnya adalah hukum bacaan qalqalah, ya. Qalqalah itu menurut bahasa artinya gerak atau memantul atau membalik, ya. Sedangkan menurut istilah adalah qalqalah memantulkan bunyi huruf tertentu yang mati karena tanda sukun atau dimatikan, diwakafkan. Saat membaca Al-Quran, bunyi huruf tidak hilang tetapi memantul satu kali. Pembagian qalqalah itu ada dua, yaitu qalqalah sughra dan qalqalah kubro. Qalqalah sughra itu apa ciri-cirinya? Yaitu berada di tengah kalimat. Qalqalah sughra contohnya adalah bis sabri atau alam yaj'al, ya, yaj'al itu kan. Berarti huruf qalqalah berada di tengah kalimat, ya. Yang kedua adalah qalqalah kubro. Qalqalah kubro itu cirinya adalah huruf qalqalah berada di akhir kalimat. Contohnya adalah kul huwallahu ahad atau wat-thariq was-samaa'i wat-thariq, gitu kan. Terus idza waqab itu. Jadi saya ulangi lagi, qalqalah sughra itu berada di tengah kalimat, ya. Apabila ada huruf qalqalah yang berada di tengah kalimat, maka itu qalqalah sughra. Qalqalah kubro apabila ada huruf qalqalah jatuh di akhir kalimat itu. Jadi huruf qalqalah itu ada 5, ya, ba, jim, dal, to, dan qaf gitu. Mungkin cukup sekian pembahasan pada hari ini. Jangan lupa nanti kalian mengisi daftar hadir di kolom komentar. Dan setelah selesai menonton video ini atau video pembelajaran ini, kalian simpulkan apa yang sudah dijelaskan. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.